Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neryanti dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2 yang ingin menjelaskan materi tentang ilmu jar wa ta'dil. Jar adalah bentuk masdar dari lafal jaraha, yaitu suatu ungkapan untuk badan yang terluka sehingga mengalirkan darah. Menurut ahli bahasa Arab, ketika huruf ja dari kata jaraha dibaca fathah, maka dapat berarti memberi luka atau melukai bagian tubuh dengan pedang. Misalnya, seorang hakim telah menjar saksi menunjukkan aibnya, yaitu ketika saksi itu tercela sehingga jatuhlah keadilannya, baik karena dusta atau selainnya. Menurut istilah ilmu hadis, kata aljar berarti menyifati seorang perawi dengan sifat yang membuat periwayatannya menjadi tidak kuat atau menjadi lemah, atau bahkan menjadikan riwayatnya tertolak. Sehubungan dengan hal ini, maka perawi tersebut dihukum jujur tapi memiliki kualitas hafalan yang tidak kuat. Beberapa pendapat tentang takdil secara istilah. Yang pertama yaitu al-takdil adalah mensifati si perawi dengan sifat-sifat yang dengan karenanya orang memandangnya adil, yang menjadi puncak penerimaan riwayatnya. Yang kedua yaitu al-takdil adalah orang yang tidak tampak padanya sifat-sifat yang dapat merusak agama dan perangainya, sehingga berita dan kesaksiannya dapat diterima sebagai suatu kebenaran. Yang ketiga yaitu al-ta'dil, pensifatan rawi dengan sifat-sifat yang mensucikannya sehingga nampak keadilannya dan riwayatannya diterima. 4. Al-ta'dil mengungkapkan sifat-sifat yang bersih yang ada pada periwayat sehingga tampak jelas keadilan perawi itu dan karenanya riwayat yang disampaikannya dapat diterima. Yang terakhir yaitu menilai bersih terhadap seorang rawi dan menghukumnya bahwa ia adil atau dabit. Pembahasan kedua yaitu sejarah perkembangan jar wa ta'dil. Perkembangan jar wa ta'dil yaitu seiring dengan sejarah periwayatan dalam Islam, ketika mendapatkan kabar yang sahih, orang mau tidak mau harus terlebih dulu mengetahui para perawinya, mengetahui dedikasi mereka sebagai ahli ilmu, yaitu jujur ataukah tidak, sehingga dengan demikian dapat diketahui kabar mana yang perlu ditolak dan mana yang diterima. Maka mereka pun ikut pula menanyakan hal ihwal para perawi tersebut. Berbagai kegiatan ilmiahnya, bahkan berbagai tingkah lakunya dalam keseharian, mereka kemudian menyelidiki dengan seksama keadaan para perawi tersebut, sehingga mereka benar-benar mengetahui secara jelas mana perawi kualitas hafalannya baik, yang cerdas, baik, dan lain sebagainya. Nabi SAW telah melakukan jar dan takdil kepada para sahabat beliau. Hal ini ternyata juga dilanjutkan oleh para sahabat tabi'in dan tabi'at dan tabi'in dan lain seterusnya. Urgensi jar wa ta'dil. Yang pertama yaitu kegunaan ilmu jar wa ta'dil, aturan jar wa ta'dil. Kedua, aturan jar wa ta'dil. 3. Sebab-sebab perawi dikarenakan jar dan ta'dil. 4. Syarat orang yang melakukan jar wa ta'dil. 5. Yaitu tingkatan-tingkatan jar wa ta'dil. 6. Pertentangan. Dan yang terakhir yaitu kitab-kitab yang membahas tentang jar ta'dil. Jadi kesimpulannya, ilmu jar wa ta'dil sangat berguna untuk menentukan kualitas perawi dan nilai hadisnya. Apabila seorang perawi dijar oleh para ahli sebagai rawi yang cacat, maka periwayatannya harus ditolak. Sebaliknya, bila dipuji, maka hadisnya bisa diterima selama syarat-syarat yang lain dipenuhi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi pendengar. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.